update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Ya, jadi memang karena saya mungkin banyak mengarahkan anak-anak kepada seni, tradisi, jadi memang dari kecil udah dibiasain mereka setidaknya menguasai 1-2 tarian daerah gitu. Karena saya ngajarin suatu saat mungkin nanti dapat beasiswa atau sekolah di luar negeri, jadi bisa memperlihatkan ke orang lain skill yang mereka tidak punya, apa sih, yaitu tradisi kita. Dan dari kecil harus diberikan kesadaran itu bahwa kita punya kelebihan yang luar biasa. Thank you so much for the collaboration. Thank you. So I think sekarang karena kita udah lihat, atau saja kali ya, bisa dipasang yang lainnya. Ada non alkohol juga, dokter. Ada non alkohol. Air putih, air putih. Kalau sama dengan ekspres bisa pakai yang warna gelap, tapi biasanya kalau misalkan Itu pakai kuas aja. pakai kuas aja itu Saya udah cukup. Oke, ini udah semuanya ya. Sarah udah kah? Sarah udah. permisi. Sukses Mo. Ya, sukses juga Eva, Bro. Semuanya pokoknya. Thank you so much. Anissa. Sorry. Memang KG ini sekarang sudah ada solusinya, bisa film eksklusif di Mirror. Itu berapa ini sekali ya? Jadi kayak misalnya habis color tuh berapa hari setelah color direkomendasikan? Jadi untuk dan after medical, jika kita mau mulai dulu konsultasi kesehatan rambut, kita boleh melakukan produk dari jadi boleh dilakukan before dan after untuk memilih sehingga jika kita sering melakukan treatment dengan kesehatan rambut maka jumlah kebutuhan kita masih 95%. Jadi nggak perlu takut lagi jika rambut sudah sehat, maka kita tidak perlu takut lagi untuk perbaikan dari tekstur. Jadi bisa datang selalu ke salon Put, kamu cobain keratin itu, Put. Si keratin itu cobain deh. Ya, iya kan? Jadi untuk rambut Tapi dokter sendiri udah dapat info. Dikabarin mungkin dari dokter. Saya nggak belum dapat kabar apa-apa dari karena semua itu jodoh di tangan Tuhan. Jadi kalau menurut saya ini mungkin jodoh yang dikasih Allah buat DCL, dan pasti bahagialah orang perempuan kan masih muda, cantik, berkarir. Harusnya kalau dari pembalapnya harusnya ya didampingin dengan orang yang tepat kan, semakin bagus biasanya. Dan juga itu kalau perempuan itu ada yang orang yang di sampingnya yang memberi masukan, yang tempat diskusi, tempat apapun, curhat masalah apapun, ada teman yang di samping kita yang bisa mendengar keluh kesah seorang perempuan, itu bagus banget. Apalagi sudah ada orangnya gitu ya kan, pasti bahagia lah. Tapi dok sendiri tahu sosok pasangannya apa nggak sih? Sosok pasangan saya bilang sih, kalau selama orang itu menyukai, saling memberikan feedback yang baik, hal yang positif, karena semua pasangan itu kan saling melengkapi. Jadi kekurangannya pada suami kita dari istri ada. Jadi kalau saya lihat sih semua itu bagus semua, apalagi pasangan yang penting kan yang memakainya, yang menjalaninya. Kalau menjalannya happy, menjalannya saling mencintai, saling apa kan, kenapa enggak? Tapi dok sendiri mengenal? Kalau untuk pasangannya cuma lihat dari sosmed dan enggak
kenal dekat sama yang calonnya, cuman lihat ke sosmed. Sudah sempat ketemu. Belum, kita belum pernah ketemu. Belum pernah diajak. Katanya kan Belum. calon suami ini bertetangga banget sama BTL melihatnya gimana sih dok? Apakah lucu, unik atau gimana? Kalau tetanggaan kan, apalagi tetangga, berarti rutinitas ketemunya itu kan sering ya, sering. Jadi mungkin dengan sering ketemu, dengan sering komunikasi, aktivitas, mungkin dari olahraga keluar rumah ketemu orang yang sama, itu kan orang lama-lama sering ketemu bisa aja timbul rasa cinta, rasa suka, mungkin dari sikapnya sehari-hari, dari dia bagaimana mengajak komunikasi si pasangannya, itu kan biasanya dari kebiasaan sehari-hari yang memang mereka sering, aktivitas yang mereka sering rutin itu ya bisa aja. Kalau apalagi tetangga sering ketemu pasti kan olahraga, keluar rumah ketemu lagi, mau jalan kemana ketemu lagi, apalagi rumahnya tetangga, pastilah rasa. Atau kalau sekarang kan orang kalau nggak ketemu, jarang ketemu pasangan, kita berpasangan ya, tapi tinggalnya jauh, satu di sini, satu di negara lain, apalagi di daerah lain gitu. Rasanya itu biasanya ada yang kurang-kurang, tapi kalau berdekatan gitu kan biasanya lebih intimatnya, lebih dapat rasanya, lebih dapat karena saling melengkapi, apalagi berdekatan. Makasih dong. Daerah khusus kayaknya kalau di Indonesia Nusantara nggak ada habis-habisnya ya, tiap daerah tuh punya keunikan, kelebihannya, terus udah gitu psikologis masyarakatnya yang tentu menarik terus untuk bisa digali. Dan walaupun gini ya, sesama orang Indonesia, tiap daerah juga kan berbeda-beda. Jadi saya orang Sunda, suami saya orang Bali, itu tuh pasti ada yang mirip tapi juga ada yang berbeda, yang apa ya, yang kalau kita bisa mengetahui lebih dalam ya harus menyatu dan membaur gitu sih. Kalau hiasan rambut Kak Happy sendiri nih apa Kak? Kan lumayan menarik nih, seperti etnik juga. Iya, kok ini karya dari teman saya ya, Kak Putri namanya Eva Jelari. Dia dandanin saya hari ini, walaupun saya punya brand sendiri tuh Lola ya bersama Sri dan Franka, tapi kita juga seneng saling support, kolaborasi dengan brand-brand lain gitu. Saya juga jadi nggak masalah kalau pakai brand produk yang walaupun sama-sama kita bikin perhiasan gitu. Untuk temanya dari Herbinya sekarang apa tuh? Aku pasrah aja deh, diapain aja, katanya rambut aku kan selalu terlihat panjang, kok nggak lurus, cuma di blow-blow sederhana. Terus kan ini launching mirror ya, kayak salon punya sahabat kami gitu, biar hairdo-nya agak berbeda aja gitu. Biasanya kalau udah ibu-ibu punya anak 2 pengen yang praktis-praktis aja kan. Lanjutkan tadi kayak 13 tahun mungkin ya, banyak sekali pelajaran hidup ataupun yang dilalui gitu, kayak mungkin seperti apa sih Kak sekarang hingga akhirnya punya 2 anak yang makin besar gitu loh. Yang pasti ya kalau punya anak kan melahirkan kita tidak dikasih manual booknya ya, bagaimana cara mendidiknya gitu. Jadi ya saya dapat banyak belajar juga dari anak-anak saya, dan saya sama suami yang penting kompak satu sama lain, saling respect ya, saling menghargai, menghormati. Jadi kita punya tujuan pondasi yang sama dan membesarkan anak. Menurut aku tantangan yang terbesar itu adalah sekarang membesarkan anak di tengah-tengah era digital kayak sekarang. Jadi saya masih menahan anak saya tidak memiliki gadget, terus udah gitu kalau nonton TV juga di layar yang besar dan dibatasi juga. Jadi wifi di rumah saya tuh dibatasi, nggak 24 jam nyala gitu. Karena dengan begitu kan saya juga nggak boleh banyak main sosmed gitu, ada waktu-waktu tertentu gitu, kalaupun iya nggak di depan mereka gitu sih. Jadi anak-anak saya masih saya usahakan bermain dengan ya alam, atau walaupun di halaman rumah gitu. Tapi anak sendiri pun nggak masalah dengan dibatasi gadget segala macam, padahal kan sekarang banyak pelajaran yang membutuhkan online lah, anggapannya seperti itu. Kebetulan sekolah anak-anak saya tidak membutuhkan online, masih juga dengan tugas-tugas tulis tangan gitu. Jadi memang saya memilih sekolah yang seperti itu. Dan lagi pula kalaupun online sekolah, emang berapa jam sih? Pasti kan sejam 2 jam, nggak ada yang sampai 8 jam gitu.
kebetulan memang sekolahnya tidak menuntut itu, dan saya memang memilih sekolah anak-anak yang memang lebih banyak mengedepankan motoriknya gitu. Mbak, persiapan sekarang udah pintar nari. Iya, kalau Iya, lihat media persiapan sosial nari seperti gimana apa sih, sih Mbak Mbak? itu? Turun dari anak apa gimana? Gimana? Menurun dari Mbak Happy Mbak apa Happy gimana? sendiri Oh, seperti apa tuh? anak-anak ya. Anak. Ya, jadi memang karena saya mungkin banyak mengarahkan anak-anak kepada seni, tradisi, jadi memang dari kecil udah dibiasain mereka setidaknya menguasai 1-2 tarian daerah gitu. Karena saya ngajarin suatu saat mungkin nanti dapat beasiswa atau sekolah di luar negeri, jadi bisa memperlihatkan ke orang lain skill yang mereka tidak punya, apa sih, yaitu tradisi kita, dan dari kecil harus diberikan kesadaran itu bahwa kita punya kelebihan yang luar biasa. Seperti juga kan kemarin kita baru dapat kebahagiaan ya bahwa bahasa Indonesia dikukuhkan di UNESCO kan menjadi bahasa wajib ya dari 10 bahasa di dunia. Nah, itu juga menandakan, itu juga saya ajarin ke anak saya, walaupun memang kita wajib menguasai bahasa asing, tapi bahasa Indonesia juga tetap yang utama gitu, karena kita hidup dan tinggal di sini gitu. Tapi itu tumbuh dari hati anak kayak gitu. Ya, anak itu kan semua kita juga yang mengarahkan ya gitu. Jadi kayak misalnya mereka belum memakai gadget, tapi kan juga harus dikasih pilihan yang lain. Oke deh, nggak dikasih gadget, ya berarti lesnya harus lebih banyak, harus bermain lebih banyak, mainannya dia, bukunya harus lebih banyak, harus dididik dari awal, dari kecil sekali akrab dengan literasi gitu. Jadi ya memang anak-anak ya alhamdulillah, jadi mereka kalau waktu kosong dia bisa bermain sendiri dengan mainan, atau dia diajarin terbiasa menulis diary atau membaca buku sehari berapa kali dia membaca gitu. Untuk tari sendiri akan diarahkan untuk nanti ke depannya atau iya, karena kan Sudah les-les satu udah mereka memang, apalagi kalau tinggal di Bali itu tuh kalau sekolah dasar gitu ya, sekolah negerinya itu diwajibkan beberapa tarian, jadi memang udah diajarin juga di sekolah. Nah, saya orang Sunda, saya belajar juga nari Sunda. Nah, anak-anak saya juga suka ngeliat gitu, nanti kalau mereka udah fasih tarian daerah di tempat kita tinggal di Bali, nanti mereka juga akan belajar. Sudah sempat ikut lomba atau apa gitu Mbak? Kalau lomba tari sih enggak, cuman kalau lagi ada acara-acara sekolah, acara-acara kebudayaan, kalau di Bali namanya ngayah ya, gotong royong, acara-acara adatnya suka ikut gitu. Kalau suami sendiri itu seperti apa sih mendidik anaknya, mendidik 2 anak? Iya, sama sih, saya sama suami untung satu pikiran gitu, bagaimana cara mendidik anak. Kayak kita sama-sama misalnya gini, oh iya tuh Steve Jobs ya, dia juga tidak memberikan anak-anaknya gadget, padahal dia penciptanya, itu juga memberikan inspirasi buat kita gitu. Berarti nanti deh kita berdua jelasin ke anak kita, nanti kalau udah usia 14 tahun boleh, sekarang jangan dulu, apalagi punya sosmed, apalagi main-main apa gitu ya. Protes quality time-nya Enggak protes sih, karena dia udah dikasih tahu dari kecil kan, dia udah biasa. Dan saya pilih juga kalau teman-temannya main ke rumah ada yang bawa gadget, maaf ya di rumah nggak main dulu, tapi selalu mereka nggak boring karena saya arahkan ke permainan yang lain gitu. Tapi dikenalin nggak sih dengan gadget? Ya mereka tahu, ngelihat kan saya suka pakai, lihat, saya kasih lihat kadang-kadang, tapi mereka nggak memegang. Enggak, masih umur 8 sama 5 tahun ya. Kasihan screen-nya juga kan. Mbak Evi, quality time bareng sama keluarga sendiri lebih sering ngapain sih Kak? Seringnya makan-makan, makan-makan, terus kadang kita nonton sama-sama, jalan-jalan, kadang-kadang ya itu aja sih, hal-hal sederhana, tapi yang pasti quality time-nya adalah bersama-sama gitu, melakukan kegiatan bersama-sama itu udah lebih dari cukup ya. Maksudnya yang penting semua sehat, makan enak, di rumah aja juga luar biasa. Rencana untuk akhir tahun seperti apa? Ada liburan kah? Iya, pengennya ada jalan-jalan ya, karena lama juga nggak jalan-jalan gitu. Maknanya 13 tahun pernikahan seperti apa Mbak? Maknanya 13 tahun pernikahan, kan 13 tahun katanya angka horor ya. Ya alhamdulillah udah terlewati ya, masih panjang banget perjalanan. Tapi ya semoga saya sama suami sehat terus, amin. Terus udah gitu kita tumbuh bersama. Kadang-kadang kan kalau udah menikah awalnya sama-sama selevel, terus lama-lama udah nikah suaminya eksis, istrinya nggak pede gitu. Nah pengennya tuh eksis tuh dalam arti tumbuh bersama-sama, kreatif bersama-sama, pengennya gitu terus, jadi bisa saling respect.
Perihal kepercayaan 13 tahun menjadi angka lewat, kenapa sih? Kan katanya 13 kan gitu, tapi udah lewat angka-angka ganjil. Enggak lah, itu cuma buat for fun aja gitu. Sebetulnya yang penting ya kan apapun harus diperjuangkan gitu kali ya. Mbak Ibi, namanya rumah tangga pasti kan ada masalahnya. Kalau Mbak Ibi sendiri ngeredam sendiri gimana sih mungkin? Ya namanya kalau hubungan nggak pernah ada masalah aneh juga ya, saya takut malahan nggak pernah ada masalah nanti pas, karena namanya manusia kan lahir harmoni itu lahir dari masalah ya, dari ada kebaikan ada keburukan kan, saya juga membawa itu, suami juga bawa itu ya. Tantangannya gimana caranya membuat seimbang dan saling menghargai, itu aja. Untuk membuat harmoninya ya susah juga ya, kadang-kadang kalau lagi sebel ya curhat, tapi curhatnya sama saudara gitu, jangan sama yang lain-lain gitu. Dan sama kakak adik lagi kesel ya biasalah gitu, tetapi tidak ada, semoga ya tidak ada yang sangat fundamental atau yang apa ya, yang super penting gitu, masih ya perkara-perkara yang masih bisa dibicarakan. Kadang kalau kesal sedikit ya udah paling seharian nggak ngomong, itu biasa kan gitu ya. Sesuai dengan nama ya Mbak, Happy Salma, Happy Family ya Mbak. Aduh, amin, semoga ya. Bentar, gue wawancara. Ya nomor itu dong, yang tadi aku kasih. Aku mau undang, ada festival monolog. Festival monolog itu semua program di tepian sejarah. Nanti gue fokus semua. Ada Mbak Widi Mulia, Mbak Maudi Kusuma. Tadi aku Ya, udah nanti di-share. share ya, namanya Mbak Tia ya. Bilang Mbak Tia mau dong di-share program Titi Mangsa. Jadi nanti setiap preskon apa aku undang terus, kapan-kapan lihat latihannya gimana Mbak. Luar biasa sekali menghafal naskah gitu banyak. Aku mau ini pertanyaan sebentar dong tentang ini. Ada di Bogor itu wanita muda kecanduan live TikTok jadinya alami depresi. Tanggapannya seperti apa? Ya kalau namanya kecanduan apapun pasti ada yang tidak stabil ya di dalam pikirannya, pribadinya gitu. Jadi makanya pasti penciptanya TikTok sedih banget kalau sampai ada yang kecanduan. Pasti dia menciptakan bukan untuk itu gitu. Jadi salah satunya adalah memang kita itu kan katanya menurut banyak penelitian ada namanya hormon dopamin katanya yang bekerja ketika kita bermain sosmed atau pegang gadget. Nah itu kan katanya kecanduannya sama seperti orang merokok atau main judi, jadi ya sama parahnya juga. Jadi intinya jangan sampai apa ya, itu tuh membuat kita menjadi malah apa ya, membuat kita menjadi hancur kan. Pengennya ya ada sosmed dan segala macam itu memberikan hal yang memudahkan kita. Coba kembali banyak ke alam, apalagi kalau kita tinggal di daerah ya, di Bogor, Sukabumi atau bukan di kota besar gitu kan, punya banyak alam yang indah, jalan-jalan, hirup udara segar, jadi melihat realita gitu. Juga mungkin jangan sering-sering pakai filter ya kalau di HP, kadang-kadang menjauhkan diri dari kenyataan. Menyayangkan nggak sih gitu kan dengan dia jadi depresi? Ya yang pasti ini semua pencipta itu, pencipta TikTok, pencipta apa ya Facebook atau apapun itu, dia menciptakan pasti bukan untuk itu, pasti dia untuk sesuatu hal yang baik. Coba ya saya prihatin juga sih, karena maksudnya hal-hal yang baik ini harusnya kita ambil hal baiknya, karena apapun yang ada di dunia ini kan dua sisi gitu, dua sisi yang berbeda, bisa jadi hal baik, bisa jadi hal buruk. Iya, kasih. Aku ada pertanyaan cepat ya nanti dari MNC. Salah satunya mungkin dekatkan dengan literasi, banyak membaca, mungkin bisa baca dengan buku ya, jadi tangan kita bisa ngelihat ada jeda sedikit, jadi nggak ketergantungan dengan banyak sosmed. Oke, kasih.